در یک زمان بسیار محدودتری انشالله این کار به انجام میرسه. Setelah pencarian yang memakan waktu berjam-jam di daerah pegunungan dengan kondisi cuaca dingin, jenazah Presiden Iran Ebrahim Raisi akhirnya ditemukan tewas. Helikopter naas itu juga memuat pejabat lainnya seperti Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian. Seperti diketahui, helikopter mereka jatuh saat melintasi daerah pegunungan dalam kabut tebal pada Minggu 19 Mei 2024. Kecelakaan ini tidak hanya mendatangkan kabar duka bagi rakyat, tapi juga menghadirkan asumsi di tengah ketegangan yang dikhawatirkan bakal meningkat di kawasan Timur Tengah. Dan berikut ulasan lengkapnya. Kronologi jatuhnya helikopter. Berdasarkan kronologi yang dihimpun dari berbagai sumber, Presiden Ebrahim Raisi baru saja melakukan perjalanan menuju Provinsi Azerbaijan Timur sebelum akhirnya helikopter mengalami kecelakaan dan terjadi pendaratan darurat. Saat itu ia berada dalam jadwal peresmian bendungan di wilayah perbatasan pegunungan terpencil Iran dengan Azerbaijan bersama Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Lokasi jatuhnya helikopter dikatakan berada di tengah hutan atau kawasan pegunungan dekat perbatasan Iran-Azerbaijan. New York Times melaporkan helikopter Raisi jatuh di daerah hutan pegunungan dekat kota Farzagan sekitar pukul 13.00 waktu setempat. Sementara Menteri Dalam Negeri Ahmad Fahidi dalam keterangannya menyebut bahwa Presiden dan rombongan sedang dalam perjalanan pulang dengan beberapa helikopter dan salah satu helikopter terpaksa melakukan pendaratan darurat karena cuaca buruk dan kabut, katanya melalui rilis siaran televisi pemerintah. CNN melaporkan 2 helikopter lainnya berhasil kembali dengan selamat, sementara rombongan Presiden Raisi mengalami nasib naas. Helikopter tersebut mengangkut 9 orang di dalamnya, termasuk Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian dan Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur Malek Rahmati. Status pencarian hingga ditemukan. Beberapa jam setelah kejadian dilaporkan, operasi pencarian dan penyelamatan pun dilakukan. Mengutip BBC, tentara Iran dilaporkan telah memerintahkan semua sumber daya yang diperlukan untuk dikirim ke area pencarian. Bulan Sabit Merah juga terlibat, serta drone dan anjing penyelamat turut dikerahkan dalam proses ini. Negara-negara di wilayah tersebut termasuk Turki tak ketinggalan menawarkan bantuan melalui proses pencarian. Lebih 65 tim penyelamat darurat dikirim ke daerah di Provinsi Azerbaijan Timur, namun terhambat oleh cuaca buruk seperti kabut tebal, hujan lebat, dan medan berat. Setelah proses pencarian sepanjang malam, tim evakuasi akhirnya berhasil menemukan puing-puing helikopter pada Senin dini hari. Mengutip CNBC, helikopter Raisi jatuh di wilayah perbatasan Azerbaijan dan Iran, tepatnya di 100 km kota Tabriz, dekat sebuah desa bernama Tavil. Penemuan awal dilaporkan media Turki Anadolu, di mana drone Turki yang dikirim ke Iran menemukan titik panas di pegunungan yang dimaksud. Media setempat mengatakan tidak ada korban selamat yang ditemukan di lokasi. Dinyatakan tewas. Sesaat setelah kabar kecelakaan yang menimpa Ebrahim Raisi tersiar, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyampaikan pesan tentang ketenangan. Ia menggumamkan harapan bahwa Tuhan akan mengembalikan presiden kepada rakyat. Sayangnya, harapan itu seketika pupus ketika kabar dukalah yang datang kemudian. Dalam sebuah laporan yang dikutip Al Jazeera dari video tim penyelamat yang diterima, disebutnya bahwa seluruh kabin helikopter rusak parah dan terbakar. Selain itu, tidak ada tanda-tanda orang selamat di lokasi tersebut. Kantor Berita Negara Iran IRIN menegaskan pada 20 Mei 2024 bahwa tidak ada korban selamat yang ditemukan di lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian. Kemudian, melalui keterangan yang dimuat CNBC tertulis, penyebab kecelakaan masih diselidiki meski sejumlah analis percaya ini ada kaitannya dengan cuaca buruk yang terjadi saat itu. Selain cuaca buruk, faktor lokasi kecelakaan yang jauh di pedalaman hutan bukit dekat pegunungan
juga membuat proses pencarian molor hingga membutuhkan waktu lebih dari 13 jam. Lalu bagaimana dengan nasib negara selanjutnya? Berdasarkan konstitusi Iran, presiden yang meninggal akan digantikan oleh wakil presiden pertama yakni Mohammad Mokhber. Calon pemimpin tertinggi Iran. Saat ini Iran tentu sangat kehilangan sosok Ebrahim Raisi. Bagaimana tidak, sejak lama ia dianggap sebagai penerus pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, otoritas tertinggi di Iran. Ebrahim Raisi sendiri merupakan ulama tanpa pengalaman politik. Namun Raisi memiliki karir yang panjang dalam sistem peradilan, salah satu posisi paling kuat di pemerintahan. Faktanya, Raisi memiliki hubungan dekat dengan pengawal revolusi Iran dan hubungan selama puluhan tahun dengan Khamenei. Melansir BBC, Raisi pernah terlibat demonstrasi menentang Syah yang didukung Barat saat menjadi mahasiswa. Setelah revolusi, ia bergabung dengan peradilan dan menjabat sebagai jaksa di beberapa kota sambil dilatih oleh Ayatollah Khamenei yang menjadi presiden Iran pada tahun 1981. Pada 2019, Ayatollah Khamenei mengangkatnya ke posisi kuat sebagai kepala peradilan. Dan meski gagal dalam pencalonan presiden 2017, ia akhirnya benar-benar terpilih pada tahun 2021 lalu. Raisi dikenal sebagai seorang politisi garis keras dan konservatif secara agama, serta memiliki koneksi yang kuat dengan lembaga peradilan dan elit agama. Intelijen Israel Mossad jadi pembicaraan. Kendati kecelakaan diprediksi disebabkan oleh cuaca buruk atau kesalahan mekanis, media sosial justru ramai tagar Mossad atau Badan Intelijen Israel yang kerap melakukan operasi khusus di luar negeri. Tagar Mossad diposting hingga 117.000 dan masuk dalam populer dunia. Seperti diketahui, otoritas Zionis merupakan musuh berat Iran dan beberapa kali mereka terlibat perseteruan. Apalagi belum lama ini, Tehran yang dipimpin oleh Raisi dan Khamenei sempat meluncurkan rudal ke arah Israel sebagai balasan terhadap serangan ke kedubes Iran di Suriah. Tapi sejumlah pejabat Israel secara tidak resmi sudah membantah negaranya terlibat dalam insiden kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian. Sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak memiliki hubungan atau keterlibatan dalam kecelakaan helikopter yang dilaporkan terjadi karena kondisi cuaca buruk. Sebut laporan media Israel ynet-news.com. Para pejabat senior Israel juga mengatakan bahwa kematian Raisi dan Amir Abdollahian diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam itu. Satu-satunya konsekuensi potensial bergantung pada siapa yang akan menggantikan Ebrahim Raisi. Terjadinya kecelakaan pasca konfrontasi Iran dan Israel menghadirkan asumsi publik terkait sabotase dari pihak musuh yang mungkin terjadi. Bagaimana pendapat kalian terkait ini?